Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslihna wulata umurina wa aslih lana umurana kullaha. Allahumma fadna wa baladana min kulli su' wansurna wal muslimin al madhlumina fi Falastin wa fi kulli makan innaka wali wa dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam majelis kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama majelis yang semoga Allah terima dan berkahi ini, dan kita bersama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, buku yang mengajarkan adabul ilm, adab ilmu. Karena kembali kita sampaikan bahwa ilmu itu tidak mudah, hadirin. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Bahkan itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau qawlan thaqila, perkataan yang berat, dalam surat Al-Muzammil ayat 5. Ayat ini yang menjadikan Imam Malik mengatakan tidak ada ilmu yang mudah. Nggak ada ilmu yang mudah. Itu yang diriwayatkan, diucapkan oleh Imam Malik. Dan kalau ilmu cuman memahami, mungkin ada yang mudah. Apa susahnya memahami sholat subuh itu wajib? Gampang. Apa susahnya memahami sholat zuhur itu 4 rakaat? Simpel. Tapi kalau kita bicara ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang di sana ada pemahaman, di sana ada keyakinan, di sana ada pengamalan, di sana ada praktek yang istiqomah, susah banget gitu loh. Termasuk sholat subuh 2 rakaat. Memahami sholat subuh itu mudah, tapi mengamalkan itu susahnya minta ampun. Lalu kita bicara mengamalkan dengan khusyuk, lebih susah lagi. Kan bukan hanya sekedar ngamalin kerjaan 2 rakaat lalu selesai. Tidak kan? Tapi bagaimana kita mengamalkan zahiran wa batinah. Jadi nggak ada ilmu itu yang mudah. Itu kata para ulama, kata Imam Malik. Dan itu juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala dengan redaksi yang berbeda. Namun pesannya itu sama. Nah, agar berhasil harus ada teknik dan sikap tertentu ketika kita berinteraksi dengan ilmu.
Sehingga Allah memberikan kekuatan, memberikan taufik, memberikan kemudahan agar kita berhasil. Dan bahasa di dalam kultur ilmu kita adalah adabul ilm. Adabul ilm. Itulah mengapa Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu akan berakibat fatal. Dan ini logika sederhana. Berinteraksi dengan orang tua tanpa adab kepada mereka ribut, hadirin. Benar nggak, hadirin? Karena ribut sama orang tua. Nggak pernah? Nggak pernah, hadirin? Orang tua. Kenapa? Coba kita evaluasi. Penyebab kita ribut sama orang tua, salah satunya karena apa? Kita kehilangan kontrol atau tidak tahu beradab dengan mereka. Itu aja, Pak. Jadi bukan hanya, yang penting gue tuh sama orang tua. Iya, sama orang tua. Tapi kalau Anda nggak ngerti beradab ketika berinteraksi dengan orang tua, masalah. Semua demikian. Semua demikian. Nikah misalnya. Nikah hendak nggak, hadirin? Diam semua ini. Ini berarti semua udah pada nikah. Tinggal ngerti betapa beratnya pernikahan. Orang bicara nikah. Emang nikah gampang apa? Kalau Anda nggak ngerti beradab dengan istri, atau istri Anda nggak ngerti beradab dengan Anda, ribut, berantem udah. Sesimpel itu aja. Jadi ketika kita berinteraksi dengan pihak lain atau sesuatu, Anda harus ngerti bagaimana adabnya. Kalau enggak, ribut semua, berantakan semua, bukannya tambah solid, tambah baik, tambah berantakan. Nah begitu juga. Makanya kalau kita datang ke kajian, tapi kita nggak ngerti adab di majelis taklim, nggak akan berhasil, hadir. Nggak akan. Karena ini common sense, ini prinsip semua bidang demikian. Kita kerja, ketika ketemu bos kita sebaik apapun, tapi kita nggak ngerti adab ketika berinteraksi dengan dia, SP3 hadirin. Selesai nasib kita udah. Semua demikian. Ini logika sederhana. Ini diterapkan di semua. Gitu loh. Kita dagang, jualan nasi goreng, tapi kita nggak tahu adab, akhirnya nggak punya adab sama pembeli. Ribut hadirin, bukan ngalap ribut. Apa calon pembeli nasi goreng lagi duduk, kita di ini apa biasa tukang nasi goreng ini kita kita goreng nasi goreng langsung lebar situ. Gitu. Walaupun kita kasih diskon 60%, kira-kira dimakan nggak nasi goreng tuh? Berantem hadirin, berantem. Apalagi kalau nasi gorengnya spesial, telur ceploknya 3, tuh 3 ceplokan masuk ke mukanya. Semua harus ngerti itu. Kalau Anda nggak ngerti sebelum Anda berinteraksi, maka interaksi kita seringkali hanya akan menimbulkan masalah ke depan. Ini semua demikian. Nah, seringkali kita berpikir berinteraksi dengan ilmu itu hanya cukup tinggal datang ke kajian. Nggak bisa hadirin sekalian. Yang penting hanya modal kecerdasan. Oh nggak bisa. Kecerdasan penting. Tapi kalau Anda nggak punya adab dengan ilmu, Anda nggak punya adab dengan ahli ilmu, Anda nggak punya adab dengan guru Anda nggak punya adab dengan teman, sesama murid, baik yang selifting, senior, junior, Anda nggak akan berhasil. Justru keberadaan Anda bersama ilmu hanya menimbulkan masalah baru, dan masalah baru. Dan ini sangat logis hadirin sekalian. Dan ini yang dilupakan banyak pihak. Dipikir berinteraksi dengan ilmu itu cukup tinggal baca lalu semua selesai. Oh tidak.
Berinteraksi dengan ilmu itu butuh adab. Makanya ta'addabu thumma ta'allamu. Anda beradablah. Baru setelah itu Anda belajar. Apalagi ilmu itu qala Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak main-main ini loh. Kita aja bukan siapa-siapa. Sesama kita yang biasa-biasa aja, itu harus dibangun dengan adab. Lalu kita berinteraksi dengan firman Allah, nggak pakai adab. Kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW, nggak pakai adab. Kita berinteraksi dengan wahyu itu nggak pakai adab. Ini kan nggak bisa kita terima dengan logika sehat. Ini yang perlu kita camkan. Makanya ilmu tentang pelajaran tentang ini sangat penting, dan itu wasiat para ulama. Dan lihat bagaimana logisnya para ulama kita dan tajamnya cara mereka berpikir dan utuh ketika mereka membaca sesuatu. Makanya mereka mengatakan al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu. Seringkali kita tahu kok statementnya, tapi tidak mengerti apa maksudnya. Makanya para ulama mengatakan beradablah, lalu Anda belajar. Karena setiap hal, kalau hanya sekedar berinteraksi, kalau hanya sekedar ditemenin, kalau hanya sekedar bermuamalah tanpa adab, justru mendingan nggak ketemu sama sekali. Kan demikian. Mendingan nggak ketemu sama sekali. Jadi hadirin Allah muliakan. Kan demikian jamaah sekalian. Kita pergi sendirian dengan kita pergi sama orang, ya kalau bersin ke muka kita, lebih milih mana hadirin? Hacum muka kita kesemprot gitu. Ini kan kita pergi sendirian. Kita nggak senang. Artinya interaksi itu bukannya mempersolid, justru memperparah. Ini penting. Karena kita seringkali lupa. Semua demikian hadirin sekalian. Jadi itu yang perlu kita camkan. Waktu pertama kali hadirin ketemu dengan calon mertua, itu minta bocoran dulu nggak sama calon pasangan kita? Nggak. Pantes. Berantakan. Ya Allah. Nggak minta bocoran. Minta bocorannya kayak apa coba? Ada yang mau kasih testimoni nggak atau pengalaman? Nah, nggak tahu. Yang berhasil, yang gagal saya nggak tahu. Apa yang apa? Nggak, apa bocor minta? Nanyanya gimana? Besok mau ketemu calon mertua nih. Langsung bawa hadiah. Bawa hadiah harus nanya dulu kan. Tiba-tiba kita bawa sisir ternyata mertua kita pelontos, kan repot. Di antaranya Ustaz, bertanyanya itu ke calon mertua dikiranya kapan waktunya bisa ketemu gitu loh. Cuman waktu doang? Iya, waktu kapan ketemu. Terus apa lagi? Terus kira-kira kita tanya ke teman dekat calon mertua kita apa yang disukai sama bapak itu gitu. Terus? Ya, bapak kalau mau tentengan. Ini akan atau pengalaman? Hah? Senyumnya beda itu. Ini udah terjadi kan? Pernah Ustaz. Pernah. Agak ambigu ya bahasa pernah. Ya terus nggak apa-apa deh. Terus, jadi waktunya timing. Ya waktu calon mertuanya itu luang kapan? Timing itu adab loh, setuju kan? Timing ya, adab. Antum bawa makanan kesukaannya, tapi kalau antum datang jam 2 malam, bisa nggak jadi akad antum hadirin. Itu timing penting ini, Masya Allah, pengalaman. Terus apa lagi? Ya. Timing, terus waktu, ya, kalau bisa ketemu. Tadi, apalagi ya?
Loh kok tadi lancar. Iya, Ketika kita kasih sedikit serangan agak lupa. maaf Ustaz ya. Yang kedua apa? Eh, ya kira-kira bisa apa namanya tempat bisa tanya Ustadz ke calon bapak mertua kita tempat yang pas kita bertemu tuh di mana gitu. Oh, Masya Allah. Ya, betul itu. Terus kita juga berpenampilan bagus saat bertemu ke calon mertua. Kalau bisa wangi gitu loh. Gini. Sebentar. Kayaknya kita udah keluar dari konteks deh. Antum kan dikasih mic karena pertanyaan saya, waktu pengalaman antum ketika mau calon mertua, apa yang antum tanyakan ke calon pasangan, ya kan? Bukan antum kondisi ini memberikan saran kepada kita-kita. Ya, oke, makasih. Jadi beliau berkaitan timing, tempat, itu juga berkaitan dengan adab. Jadi hadirin Allah muliakan jazakumullah khair atas ini dapat hadiah dulu, pernah kok beliau. Jadi demikian kita harus tahu dulu. Kenapa kalau kita main ketemu aja dan kita nggak ngerti gambaran bagaimana harus bersikap di hadapan dia, sekali lagi bisa nggak jadi nikah kita sama anaknya. Kita harus tahu dulu gimana karakternya. Saya harus bicara apa kalimat harus dijaga, apa yang harus ini itu. Kalau mau belikan makan kesukaan, suka makan apa? Itu. Kita bawa kepiting Kalimantan atau apa namanya kepiting apa tuh? Alaska, Masya Allah. Pengalaman, siapa pengalaman? Waktu calon mertua Alaska, kasih hadiah mahal itu Alaska. Hadirin kasih kepiting Alaska, calon mertua alergi seafood hadirin, nggak jadi nikah, walaupun dari Alaska. Itu nyawa loh, kepiting Alaska itu ngambil sendiri ya dulu? Oh enggak, nyawa, serius kepiting Alaska tuh nyawa yang dipertaruhkan. Masya Allah ini hebat kalau benar-benar cinta sejati. Jangan. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi kalau calon mertua kita alergi seafood, repot urusannya. Kita harus tahu dulu, setiap sebelum interaksi kita harus tahu gimana karakternya, wataknya seperti apa yang harus saya bicarakan, apa yang nggak boleh saya bicarakan, posisi duduk gimana, lalu dia suka pembicaraan apa, sama, isi, adabul ilmiah seperti itu. Kita belajar karakter ilmu yang nafi bagaimana, karakter ilmu yang ghairu nafi bagaimana kita timing kita belajar bagaimana, terus apa yang disukai oleh Allah pada saat kita belajar, apa yang Allah benci dari kita ketika kita belajar, lalu bagaimana sikap kita, bagaimana cara bicara kita sebagai pemilik ilmu, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita diam, semua diajarkan persis hadirin sekalian. Dan orang yang nggak ngerti nggak akan berhasil. Gak akan. Dan ilmu itu tinggi. Setiap pihak semakin tinggi, semakin kita harus tahu bagaimana bersikap dengan dia. Karena semakin tinggi, itu detailsnya tuh banyak hadirin. Detailsnya itu banyak. Dan apa yang lebih tinggi dari ilmu? Oleh karena itu, gak akan pernah berhasil orang yang meremehkan masalah adab dalam dunia ilmu. Wallahu ta'ala alam. Makanya kita belajar ini dan para ulama menasihati kita belajar ini. Dan kitab ini salah satu buku yang dikaji oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Ulama-ulama hari ini mengkaji kitab ini dari dalam atau di majelis-majelis mereka. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita akan lanjutkan, mohon dibaca saat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ولمشايخه ومشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جمعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتواكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان. شكرا جزاكم الله خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dan seluruh para ulama kita dan guru-guru kita. Beliau menyampaikan bahwa wa minal akhlaqil mardiyah dawamu tawbah wal ikhlas wal yaqin wa taqwa wa sabar wa ridha wal qana'ah dan seterusnya. Setelah dawamu taubah, beliau rahimahullah kembali menekankan tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu dan keikhlasan dalam beribadah secara umum, dan ini yang ditekankan oleh para ulama kita. Hadirin Allah muliakan, dan bicara tentang keikhlasan, dan ini menarik bahwa ulama lagi-lagi mengangkat masalah keikhlasan. Dan tidak cukup sekali dua kali. Kita udah sejauh ini kembali penulis mengangkat tentang keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlasan sangat-sangat penting. Bahkan disampaikan oleh banyak para ulama bahwa keikhlasan adalah amalan yang paling penting di dalam Islam. Gak ada yang lebih penting dari keikhlasan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Bahkan di antara para ulama seperti Yahya bin Abi Katsir mengatakan ta'allamun niyah, pelajarilah tentang niat dan keikhlasan. Ta'allamun niyah, pelajarilah tentang niat dan keikhlasan. Jadi ikhlas itu harus belajar, gitu. Keikhlasan itu harus belajar. Bahkan nama lain dari atau di antara makna Islam itu ikhlas, hadir. Sebagaimana dijelaskan oleh Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'. Jadi agama kita kan Islam. Islam itu makna lainnya atau di antara maknanya adalah ikhlas. Jadi memang ini adalah hal besar di dalam agama kita. Makanya itu tadi Yahya bin Katsir mengatakan ta'allamu niyah. Niat itu, keikhlasan itu harus dipelajari. Bukan hanya didengar sekilas, bukan hanya sekedar dikasih masukan, harus ikhlas loh. Enggak, harus dipelajari dengan serius. Harus dipelajari dengan serius. Karena enggak mudah. Tidak mudah. Dan ini inti dari semuanya. Inti dari semuanya. Dan sangat pelik, hadirin sekalian. Nggak sesimpel yang kita pikirkan. Dan sangat mudah diucapkan. Sangat mudah untuk diklaim. Tapi susah untuk dibuktikan dan
perjuangkan. Hadirin Allah muliakan, sampai-sampai Ibnul Jauzi pernah menyampaikan bahwa ma'aqalla man ya'malu lillahi khalisa, betapa sedikitnya orang yang beramal karena Allah dengan ikhlas. Betapa sedikitnya orang yang belajar, orang yang beramal karena Allah dengan ikhlas. Sedikit, kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini ulama besar yang mengatakan. Sedikit orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi nggak banyak. Bahkan beliau menggunakan bahasa ta'ajub. Ma'aqalla, betapa sedikitnya orang yang ibadahnya ikhlas, orang yang beramalnya ikhlas, orang yang sholatnya ikhlas, orang yang puasanya ikhlas, orang yang ngajinya ikhlas, orang yang nuntut ilmunya ikhlas, orang yang membaca Al-Quran ikhlas, orang yang menghafal Quran ikhlas, orang yang infak dan sedekah ikhlas. Sedikit, nggak banyak, tidak banyak. Ini ulama yang hidup di abad keberapa beliau? Ke-6, hadirin. Itu mengatakan demikian. Gimana di abad ini? Kenapa demikian? Mari kita simak. Lianna aktsaran nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Karena mayoritas manusia senang dan suka memperlihatkan ibadah-ibadahnya. Gitu. Kenapa demikian? Karena suka gitu loh. Orang tuh suka memperlihatkan ibadah-ibadahnya. Kalau bahasa ulama yang lain, yang lebih tajam, lebih core, lebih ke inti, sebagaimana kata Sa'ad bin Abdullah. Kata Sa'ad bin Abdullah, Sahal bin Abdullah, yang mengatakan Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqu minal ikhlas. Tidak ada sesuatu di dalam jiwa, atau tidak ada sesuatu bagi jiwa yang lebih sulit daripada ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena dalam keikhlasan nafsu kita, kepentingan pribadi kita tidak punya tempat lagi di sana. Nggak ada. Nggak ada tempat untuk hawa nafsu, nggak ada tempat untuk ego, nggak ada tempat untuk kepentingan, nggak ada tempat untuk keinginan pribadi, nggak ada tempat untuk ambisi pribadi, ego pribadi, dan seterusnya. Nggak ada. Itu yang dinamakan ikhlas. Itu yang bikin susah. Karena dalam ikhlas tidak ada kepentingan lagi. Itu susah, hadirin. Sedangkan nafsu kita kepentingannya banyak. Itulah. Nafsu kita kepentingannya banyak. Itu masalahnya. Tapi bicara keikhlasan, nggak ada tempat lagi, hadirin. Ini yang jadi masalah. Ini kenapa para ulama ulang-ulang terus. Bahkan
semakin jauh perjalanan kita, semakin harus sering diulang. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita berhijrah, dalam perjalanan kita bertaubat, dalam perjalanan kita menuntut ilmu, itu seringkali kita berinteraksi dengan hal-hal yang bisa men-trigger kembali kepentingan nafsu itu, gitu loh. Yang sebelumnya mungkin nggak ada atau kurang, gitu loh. Misalnya, simpel aja, salah satu kepentingan pribadi atau nafsu kita adalah suka dipuji. Suka apa? Dipuji. Sebagaimana kita suka kasih contoh sederhana. Ketika kita belum hijrah atau baru hijrah dan bacaan Quran kita berantakan, maka sisi dipuji orang itu gak ada mungkin. Tapi begitu kita berproses belajar, maka kita akan berinteraksi dengan, atau kita akan mendapatkan hal-hal yang bisa men-trigger itu. Men-trigger itu. Akhirnya bisa jatuh ke dalam ketidakikhlasan. Bukan pada saat awal hijrah, justru di tengah-tengah bisa jadi. Gitu. Waktu kita misalnya jadi penuntut ilmu atau jamaah biasa, itu tidak ada hal yang men-trigger kita untuk dipuji dalam sebuah kajian. Tapi ketika kita berinteraksi, terus ketemu panitia, terus diajak terlibat, terus akhirnya mulai dari struktur terendah dalam sebuah kepanitiaan kajian, terus naik, jadi ketua panitia. Kira-kira itu men-trigger pujian apa tidak? Tidak. Pantes Pak Ustadz, teman saya jadi nggak ikhlas. Jangan nuduh hadirin. Ini untuk diri sendiri, untuk orang lain husnudzon, baik sangka. Kita nggak mengatakan orang nggak ikhlas, tapi ada hal-hal yang men-trigger itu, gitu. Ada hal-hal yang men-trigger itu. Maka pembahasan keikhlasan harus terus diingatkan. Kalau nggak bahaya. Jadi itu sangat membahayakan. Karena nafsu itu, atau kepentingan nafsu atau nafsu itu suka dengan itu. Suka dengan hal tersebut. Gitu. Makanya sebelum orang itu umroh dan haji, dan setelah orang itu umroh dan haji, potensi dipujinya, disanjungnya lebih besar yang mana? Ya itu poinnya. Jadi ini nggak mudah. Makanya kenapa para ulama kok yang diangkat ikhlas lagi Pak Ustadz? Kan ini udah jauh kita bahas kitab ini. Iya, itulah bagaimana para ulama muwafaqun dan lalu kejelian mereka mengangkat masalah ini. Karena ini penting. Ini sangat penting. Karena dalam perjalanan itu justru tantangannya seringkali semakin besar. Semakin besar. Jadi hadirin Allah muliakan. Ikhlas itu susah karena di dalam keikhlasan, kepentingan kita secara pribadi harus disingkirkan dan tidak punya tempat. Itu susahnya minta ampun, susah. Orang tuh harus jungkir balik dulu. Orang tuh harus berusaha sekuat tenaga. Jangankan kita, sekaliber Sufyan Ats-Tsauri.
Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan ma'alatu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah mengobati sesuatu. Aku nggak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit, yang lebih rumit, yang lebih susah dibanding niatku. Kenapa? Itu labilnya luar biasa kata beliau. Bolak-balik. Sekarang bisa ikhlas, besok nggak bisa. Hari ini atau bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa fa innal haditsal wahid yahtaju ila niyyat. Kata para ulama, satu hadis atau pembahasan satu hadis atau periwayatan satu hadis simple, mungkin nggak sampai 5 menit, itu butuh lebih dari satu upaya menjaga keikhlasan. Padahal periwayatan hadis berapa lama sih? Ada berapa hadis? Nggak lama, paling berapa menit. Tapi meriwayatkan hadis yang hanya berapa menit, itu harus menanamkan niat di awal, lalu dijagain, lalu nanti ketika ada potensi dipuji harus muhasabah, harus konsentrasi lagi, harus isti'adzah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis itu butuh lebih dari 1 atau 2 atau 3 upaya menjaga niat satu hadis. Kalau itu yang dikatakan para ulama, kalau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan nggak ada yang lebih susah daripada ini, masa kita bahas cuma sekali 2 kali hadirin. Sufyan Ats-Tsauri itu Syekhul Islam, Imamul Huffaz, Sayyidul Ulama'il Amilin, pemimpinnya ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu mengatakan bahwa nggak ada yang lebih sulit daripada ini. Syekhul Islam, pemimpinnya hufal, nggak ada yang, itu tingkatan yang sangat tinggi dalam dunia ilmu. Mengatakan nggak ada yang lebih sulit daripada mengobati keikhlasan. Mungkinkah kita mudah dalam mengobati itu? Selancang itukah? Atau sesimpel itukah kita berpikir? Kalau guru besar matematika mengatakan ini adalah soal matematika yang tersulit dalam hidup saya. Nah kita, matematika kita berapa dulu? 9,5 di SMA. Apakah dengan mudah kita mengatakan, itu kan biasa. Ini pakar matematika terbaik di Indonesia bilang ini soal tersulit. Mungkin kita yang matematikanya dapat 6, dapat 7, dapat 8, terus bisa dengan mudah mengatakan itu. Ya enggak lah. Jadi tolong hadirin sekalian, ini dicamkan. Karena sekali lagi kepentingan pribadi kita itu banyak. Kepentingan pribadi kita itu banyak. Dan jangan pernah, enggak, gue gak punya kepentingan kok, gue ini. Hadirin Allah muliakan. Apa yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak menyatakan diriku bersih. Aku tidak membela diriku sendiri, mengatakan diriku tuh nggak bersalah. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah sedikit. Sebagaimana kata Ibnu Jauzi di atas, hanya sedikit orang yang beribadah ikhlas, kata Ibnu Jauzi. Sedikit. Hanya sedikit. Dan ini bukan bahasa hiperbola, itu real, sedikit, nggak banyak. Nah pertanyaannya,
Apakah kita termasuk yang sedikit itu? Gak mudah. Para ulama jungkir balik hadirin. Para ulama berjuang untuk itu. Dengan cara mereka sendiri. Dan artinya cara mereka berbeda-beda, tapi tujuan mereka satu. Gimana caranya bisa ikhlas? Imam Nawawi memperjuangkan keikhlasan itu sampai menolak gelar Muhyiddin yang disematkan kepada beliau. Bayangkan. Dikasih gelar, gak terima. Bayangkan. Padahal yang kasih gelar bukan dari orang sembarangan. Muhyiddin. Wih, gelar Muhyiddin tuh Muhyiddin. Itu bukan S1, S2, S3 lagi. Muhyiddin, penghidup agama. Artinya beliau dengan ilmu dan karya beliau itu membuat agama tuh hidup kembali. Bayangkan bisa begitu. Memang karya beliau fantastis. Tapi apa respon beliau? Ma aja'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut di hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin. Allahu Akbar. Bisa gitu tuh. Apakah harus begitu? Enggak. Itu sikap pribadi hadirin. Makanya lagi-lagi kalau kita baca riwayat seperti ini, jangan ditelan mentah-mentah lalu kita tembakkan ke saudara-saudara kita. Atau misalnya ke guru-guru kita punya gelar yang tinggi. Enggak, itu kebijakan pribadi. Dan setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi pesan besarnya bagi kita adalah ini nggak semudah yang dibayangkan banyak orang. Karena seringkali kita dikit-dikit nggak gue ikhlas. Gak mudah ini loh hadir. Bicara ikhlas itu tuh berat. Bicara ikhlas itu butuh perjuangan. Bicara ikhlas itu butuh pengorbanan. Gak sederhana yang kita katakan. Dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Nah pertanyaannya, kita udah sejauh mana memperjuangkan hadirin? Ibnu Attar pernah menyampaikan pengalaman pribadi beliau bersama gurunya. Siapa gurunya Ibnu Attar? Terima kasih. Gurunya Ibnu Attar siapa? Imam Nawawi. Ibnu Attar mengatakan walahu syarhu alfadz wa musawwadat katsirah. Imam Nawawi itu punya karya yang banyak. Walaqad amarani marra bi jam'i nahwi alfi keras bi khattihi. Suatu hari beliau pernah memerintahku mengumpulkan kurang lebih 1000 keras. Kalau bahasa kita sekarang lembaran atau halaman, tapi ada perhitungan sendiri di masa itu. Itu masih berupa manuskrip, belum berbentuk buku, masih manuskrip. Tapi jumlahnya bisa sampai 1000 halaman keras.
Amaroni an aqifa ala ghasliha fil warraqah. Lalu Imam Nawawi memerintahkan tolong rendam itu di sebuah wadah air, rendam. Wa halafani in khalaftu amrahu fi dzalik. Fama amkanani illa ta'ata. Dan beliau meminta aku bersumpah, tolong jalankan perintahnya dan jangan pernah diselisihi. Akhirnya saya nggak punya pilihan untuk menuruti beliau. Akhirnya dimasukkan. Bayangkan 1000. Wa ilal an fi qalbi minha hasarat. Sampai hari ini itu ada ganjelan dalam diriku. Bayangkan di 1000-an dimasukkan, hancurlah. Saya pernah bertanya riwayat ini kepada salah satu masyayikh dan beliau menyampaikan kemungkinan alasannya 2. Yang pertama, beliau tidak puas dengan karya beliau atau hal tersebut atau buku-buku yang beliau musnahkan karena Imam Nawawi itu perfeksionis. Beliau nggak puas. Yang kedua, takut nggak ikhlas. Bisa begitu. Bukan takut, dia merasa itu yang dikerjakan itu kayaknya ada sedikit ikhlas yang ini. Karena kan kita nggak boleh menggagalkan amal soleh kita karena takut tidak ikhlas. Tapi kalau ini kan udah diamalkan gitu loh. Karena beliau merasa ada 1-2 yang kayaknya ada ini. Ini masalah keikhlasan. Dihancurin. Itu upaya ulama. Sampai sejauh itu, pertanyaannya, sejauh mana perjuangan kita terhadap keikhlasan? Itu pertanyaannya. Apakah masih kita berpikir sesimpel itu keikhlasan? Hanya sebatas datang, ikut kajian, pembahasan tentang keikhlasan, pulang jadi mukhlisin, mukhlisot. Ya bisa aja kalau Allah tolong, tapi secara umum, gak sesimpel itu. Sebagian ulama tuh sampai mengkat karya mereka sendiri. Karena mereka merasa waktu prosesnya, saya khawatir ada masalah dalam masalah ini. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, gak sedemikian. Para ulama tuh berjuang gitu loh. Nanti ada yang beramal pakai masker gitu loh. Sebagaimana, padahal nggak ada COVID dulu kan hadirin. Sebagaimana Ibnu Mubarak itu berjuang berjihad itu pakai penutup muka. Itu upaya mereka biar nggak ketahuan. Lalu dipuji karena mereka tuh ini susah. Setelah selesai ada orang penasaran, kepo, disingkap. Akhirnya tersingkaplah. Tuh ternyata Ibnu Mubarak. Terkenallah Ibnu Mubarak. Hadirin kalau jadi Ibnu Mubarak gimana perasaannya? Alhamdulillah akhirnya. Bener kan? Akhirnya kita terkenal juga. Alhamdulillah. Ibnu Mubarak marah dan mengatakan, innaka mimman yushanni'u alayya. Kamu baru saja melakukan hal yang buruk kepada saya. Gak terima hadirin. Itu. Artinya mereka itu sampai seperti itu loh hadirin. Hal yang kita dengan kayak kita gampang mengklaim, mereka jungkir balik. Jadi amalan atau hal-hal yang sebagian orang zaman sekarang gampang mengklaim, kayak ikut. Mereka itu susahnya setengah mati. Nah apa iya kita lebih baik dari mereka? Kan nggak begitulah. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Nawawi rahimahullah,
Ibnu Mubarak itu bukan nama-nama sembarangan hadirin. Itu nama-nama besar dalam dunia ilmu. Makomnya itu makom yang luar biasa. Sampai demikian. Dan ini harus menyadarkan kita. Karena nggak mudah. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu kita ini tuh senantiasa ngajak pada keburukan. Di antaranya ketidakikhlasan. Ego, ingin diangkat. Imam Ahmad mengatakan, amal ikhlas fahuwa aziz. Adapun keikhlasan itu hal besar. Saya hanya berusaha mengerjakan apa yang Allah berikan kepada saya. Itu Imam Ahmad hadirin. Gak mudah. Mereka ngerti. Sehingga mereka tuh berusaha sekuat tenaga. Mereka karena udah belajar tentang ikhlas, belajar tentang niat. Sedangkan kita seringkali, kita gak bicara orang lain. Kita mudah mengklaim diri ini ikhlas karena gak ngerti sama sekali tentang keikhlasan. Saya mau buku hadirin. Ini menurut hadirin tebel nggak bukunya? Ini buku judulnya Al-Ikhlas Hakikatuhu wa Nawakiduhu. Keikhlasan, hakikatnya dan pembatalnya. Ini risalah, ini tesis magister dari Ummul Qura. Berapa halaman nih? Cuman 630 halaman hadirin. Cuman. Pertanyaannya, ikhlas itu teorinya tuh kira-kira nih, ini salah satu contoh, bukan kira, salah satu contoh segini. Nah kita udah baca belum hadirin? Itu poinnya. Kata Yahya bin Katsir, ta'allamu niyah, pelajari itu niat dan keikhlasan. Gak gampang ini loh. Sekarang dikit-dikit kita suka bilang ini ikhlas. Kita nggak bisa. Kalau orang lain udah jelas husnudzon sama mereka. Kita nih belajar kata Mak buat diri kita. Kalau orang lain husnudzon, semoga sesuai dengan apa yang diklaimkan. Husnudzon. Itu yang dididik para ulama. Husnudzon sama orang lain. Tapi sama diri kita, wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak merekomendasi diri saya tidak mengatakan diri saya bersih. Kenapa? Karena nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Apakah kita sekali Imam Nawawi atau Imam Mubarak atau Imam Ahmad atau Sufyan Ats-Tsauri? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Gak mudah. Dan mereka jungkir balik. Itu tadi, ada yang nolak ketika dikata Imam Nawawi tidak mau dikatakan muwahhidin. Padahal sekali lagi sebatas itu bisa, tapi itu upaya pribadi gitu loh. Ada yang sampai merendam karyanya seperti Imam Nawawi dan sebagian yang lain. Itu yang merendam karyanya ke dalam air. Dulu kan jadi nggak usah dibakar karena begitu masuk air udah hancur semua. Itu bukan hanya Imam Nawawi. Sampai ada salah satu masyayikh itu menulis buku. Isi bukunya adalah ulama-ulama yang melakukan apa yang dilakukan Imam Nawawi tadi. Jadi bukan hanya Imam Nawawi satu, ada beberapa. Jadi kita harus tahu kapasitas kita, hadir. Ada sampai ditulis saking lebih dari 1, 2, 3 orang. Jangan mudah seperti itu. Jangan gampang. Dan terus evaluasi. Terus muhasabah.
Terus bertanya pada diri, ini nih untuk Allah atau untuk kepentingan pribadi saya? Ini untuk Allah atau untuk nama besar saya? Ini untuk Allah atau saya punya kepentingan di dalamnya? Dan terapkan dari hal-hal keseharian dalam sholat kita, puasa kita, lalu zikir kita, terapkan dalam infak sedekah kita, dan perjuangan kita dengan harta kita di jalan Allah. Ini untuk Allah atau untuk pribadi kita? Lalu dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita bawa dalil ke istri, suka bawa dalil nggak sih ke istri? Hah? Nggak pernah? Atau ibu-ibu bawa dalil ke suami, suka bawa dalil nggak ke suami? Tanya suaminya nih, istri-istri suka tiba-tiba WA pakai ayat, pakai hadis gitu loh. Terus dengerin tuh bang, tanda seru 5, gitu loh. Gitu. Apa cuplikan potongan kajian tentang suami yang soleh gitu loh. Kita habis dimarahin bos gitu, tiba-tiba dapat WA dari istri kita, sifat suami soleh, jangan pelit, dengerin bang, tanda seru 7 gitu. Pernah dapat gitu nggak? Nah ketika kita kirim itu ikhlas atau kepentingan kita, itu poin. Ikhlas atau kepentingan kita. Atau misalnya di kajian lah gitu, di kajian misalnya suami lagi ustadznya lagi bahas tentang kasih nasihat kepada ibu-ibu, istri-istri, atau suka japri istri, atau enggak dengerin tuh Pak Ustadz gitu. Atau sebaliknya, ketika ustadznya sedang menyampaikan nasihat kepada suami atau bapak-bapak, ibu-ibu suka japri bapak-bapak enggak? Nah, nggak tidur kan? Gitu loh. Nyatet nggak semuanya kata ustadz? Itu nggak akan. Itu pertanyaannya, itu Anda lakukan karena Allah atau karena kepentingan pribadi? Ini penting. Ini penting untuk kita dudukkan. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan. Ulama itu susah. Ibnu Mubarak itu hadirin, gelarnya itu Syekhul Islam, Imam, Amirul Atqiya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa di zaman beliau. Di zaman beliau hadirin. Pemimpinnya orang-orang bertakwa di zaman beliau. Di zaman beliau itu nama-nama besar hadirin. Ada A'mash, ada Sulaiman Taimi, ada Asim, ada Hisham bin Urwah, ada Musa bin Uqbah. Itu nama-nama besar. Siapa pemimpinnya kata Bro? Itu Ibnu Mubarak, pemimpinnya ahli takwa di zaman beliau. Tapi perjuangannya untuk ikhlas itu luar biasa. Apakah mereka jungkir balik lalu kita bisa dapatkan keikhlasan begitu saja? Coba kita renungkan. Coba kita jujur. Coba kita jujur sama diri sendiri. Ini gak mudah. Dan tanya pada diri kita, seberapa hebat perjuangan kita dalam meraih keikhlasan itu. Apakah setiap hari kita sudah muhasabah? Apakah setiap kita beramal, kita muhasabah? Kata Ibnu Qayyim dan lain-lain, seyogyanya ya, setiap beramal itu kita tanya diri kita, tadi amal kita untuk Allah atau bukan? Tapi prakteknya, apakah kita lakukan itu setiap hari? Kalau kita tidak lakukan itu, apakah dengan mudah kita meraih keikhlasan? Itu pertanyaannya. Padahal ini adalah inti dari agama kita. Dan ini keberhasilan di dunia dan di akhirat. Intasdukillah yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan jujur kepada Allah,
Satu unsurnya adalah keikhlasan. Kalau Anda ikhlas kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ini yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan bahas sholat maghrib insyaallah ta'ala. Wa sallallahu sallam ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Maaf saya izin bertanya, apakah kebersihan dan ketertiban juga kerapian dianjurkan dalam Islam? Barakallahu fikum barakallah. Hadirin, pertama makasih atas doanya, dan tapi jangan lupa doakan Ibnu Jamaah, doakan ulama-ulama kita, doakan guru-guru kita, karena kita dapat ilmu dari mereka. Kita dapat ilmu dari mereka. Kita dapat ilmu misalnya dari Al-Qurtubi tadi, dari Ibnul Jauzi dan yang lain. Jangan lupa doakan penting. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik pada Anda, balaslah. Kalau belum mampu, doakan. Jadi doakan semata itu opsi terakhir. Opsi di atasnya balas dan doakan. Kalau kita belum bisa balas, ya doakan. Kalau kita nggak doakan, khawatir kita nggak dijadikan hamba yang bersyukur oleh Allah. Dan kalau kita nggak bersyukur, maka ilmu kita tidak akan bermanfaat. Ilmu kita nggak akan bermanfaat. Kunci keberhasilan para ulama dalam dunia ilmu adalah bersyukur kepada Allah, lalu mereka bersyukur kepada guru-guru mereka dan ulama-ulama yang lain. Itu kuncinya. Itu yang dikatakan Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang diterapkan oleh Imam Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Jadi tolong itu dicamkan. Apakah kebersihan dan ketertiban juga kerapian dianjurkan dalam Islam? Jelas. Kebersihan, kerapian, ketertiban itu adalah salah satu cabang keimanan dan syarat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nggak main-main loh cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Bahkan kita tahu bersama bahwa Masjid Kuba itu yang dibanggakan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah, itu apanya hadirin? Temboknya, luasnya, karpetnya, atau dindingnya, atau tempat wudhu? Masjid Kuba, udah pernah ke Masjid Kuba belum? Semoga yang belum pernah ke Masjid Kuba dimudahkan oleh Allah ke Masjid Kuba. Amin. Oke. Apa yang dibanggakan Allah dalam Al-Quran? Yang dibanggakan jamaahnya. Jamaah yang sholat di sana. Allah berfirman dalam surat At-Taubah SAW, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di Masjid Kuba ada orang-orang, ada jamaah, ada orang-orang yang sholat di sana yang mencintai bersuci dan kebersihan. Bayangkan. Itu yang dibanggakan, bukan luas, bukan material, bukan dindingnya, bukan temboknya, bukan fondasinya, bukan segala macam. Orang-orangnya yang dibanggakan. Lalu penutupan ayat tersebut apa? Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Itu poin. Jadi kebersihan itu penting. Muslim tuh harus bersih. Dan tafsir kebersihan dan kesucian dalam ayat ini adalah bersih zahir dan bersih batin. Bersih batin, hati bersih, zahir, wudu, mandi, dan kebersihan lainnya. Itu yang dibanggakan. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan mencintai keindahan selama enggak haram. Allah mencintai keindahan. Dan sabda Nabi SAW di atas adalah sabda yang lahir dari pertanyaan, apakah seseorang yang suka pakai baju yang bagus dan alas kaki yang bagus, termasuk orang-orang sombong? Nabi SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan mencintai keindahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, al-kibru batul haq wa ghamtun nas.
Sombong itu sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya nggak ada kaitannya sama baju bagus. Nggak ada kaitannya sama sepatu atau sendal yang bagus. Jadi apalagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu salah satu ciri-cirinya rapi. Gitu loh. Coba, udah bercermin belum ada? Rapi nggak nih ngomong? Penuntut ilmu itu ciri-cirinya rapi. Dalilnya apa? Hadis Jibril. Malaikat Jibril ketika datang ke majelis Nabi SAW, apa kata Nabi? Apa kata Umar bin Khattab? Syadidu bayadis thiyab. Itu pakaiannya putih bersih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ar. Rambutnya hitam berkilau. Jadi rambutnya tuh dijaga gitu loh. Pakaiannya bersih. Rambutnya rapi, lalu duduknya fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu malaikat Jibril duduk menyentuhkan lutut beliau ke lutut Nabi SAW. Sebagian ulama menjelaskan berarti duduknya iftirash, duduknya seperti duduk di antara dua sujud atau tasyahud awal. Tuh hadirin, siapa duduk di antara sujud kita? Oh, kalau antum kalau duduk di antara dua sujud dari menit pertama sampai hari ini, insya Allah nggak pulang-pulang. Oh, kesemutan hadirin. Mau pulang nggak bisa, dia ya Allah. Iya, karena jarang olahraga kita. Kalau fisik, itu kan berarti malaikat Jibril bersih, rapi, gestur dijaga, posisi duduk dijaga, dan sehat, karena nggak bisa dia iftirash selama itu kalau fisik nggak oke. Itu fisik oke. Itu exercise-nya banyak. Ya kalau malaikat kan ya begitu, beda sama kita. Tapi maksudnya kenapa? Dan hadis itu kan dijelaskan para ulama adalah salah satu hadis yang menjelaskan bagaimana beradab dengan ilmu dan bagaimana penuntut ilmu itu bersikap, berpenampilan, dan bagaimana gestur penuntut ilmu, posisi, cara duduknya, cara jalannya, dan seterusnya. Malaikat Jibril mengajarkan kepada kita. Makanya kan kata Nabi SAW mengatakan apa? Itu malaikat Jibril, kata Nabi SAW. Atakum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril tadi, yang datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama kalian. Dan kata sebagian para ulama, mengajarkan agama kalian di sini bukan hanya mengajarkan teori yang ada dalam diskusi tersebut tentang Islam, iman, dan ihsan, dan beberapa tanda-tanda hari kiamat, tapi juga mengajarkan adab dan praktek bagaimana seorang muslim berpenampilan, bagaimana seorang muslim menjaga kebersihan, bagaimana seorang muslim memilih baju atau pakaian atau outfitnya, dan bagaimana seorang muslim berbicara, duduk, berdiri, dan sikap yang lain. Itu seorang muslim hadir. Apalagi penuntut ilmu, beda. Penuntut ilmu itu beda. Harus benar-benar menunjukkan mereka berkelas. Dan itu nasihat dari Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama-ulama yang lain. Itu beda. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada Nabi kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat, para ulama, serta ustadz, keluarga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya soal mencari jodoh. Saya seorang wanita, jika tertarik pada satu saudara ikhwan, maksudnya saudara seiman ya, yang mana insya Allah sama-sama mengerti hubungan syariah antara laki-laki dan perempuan. Tapi situasinya saya yang naksir duluan dari jauh, tidak resiprokal dan berakhir friend zone. Bagaimana cara wanita mengambil langkah
Apakah satu-satunya opsi yaitu mendoakan terbaik kepada Allah atau ada hal lain yang bisa diusahakan dari pihak wanita seperti kisah Khadijah? Terima kasih Ustaz, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya kita bisa pakai praktek dari Khadijah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Jadi tidak harus pasif menunggu lalu banyak bengong, merenung, lihat bintang, nggak harus begitu. Terus juga jangan banyak bengong, nanti bisa sakit hati atau penyakit hati. Kita bisa gunakan Khadijah, tapi berkelas. Kata para ulama, yang pertama, kalau kita ingin melangkah atau maju, yang pertama hati-hati. Pastikan, sebagian ulama mengatakan bahwa harus lebih ekstra miles gitu untuk menekankan bahwa memang laki-laki ini berkelas gitu loh. Karena hukum asalnya wanita yang laki-laki yang maju gitu. Tapi begitu itu dibalik boleh, tetapi salah satu catatannya laki-laki ini dipastikan laki-laki yang baik dan punya artinya spesial dan seterusnya sehingga layak untuk diperjuangkan dengan cara seperti ini. Jadi pastikan itu dulu. Artinya jangan wanita yang udah maju ternyata laki-lakinya bermasalah. Ternyata laki-lakinya KW1 super. Kan nggak udah maju duluan segala macam ya rugi dua-duanya, itu poin. Karena hukum asalnya laki-laki yang maju. Itu poinnya. Yang kedua, pakai cara yang elegan gitu loh. Khadijah kan caranya sangat elegan, kirim utusan dan seterusnya. Jadi pakai cara terbaik, bahasanya juga diatur dan berkelas gitu loh. Karena itu menentukan kualitas kita sebagai perempuan. Khadijah kan Maisarah dikirim untuk ngecek bagaimana perjalanan bisnis bersama Nabi SAW, lalu begitu lalu kirim utusan, lalu ustaz yang berbicara dan lain sebagainya, dan sangat berkelas dan kita tahu bagaimana pernikahan itu terjadi. Dan memang ada pernikahan itu menarik untuk dikaji. Diriwayatkan juga bagaimana bagaimana Abu Thalib itu berbicara mewakili pihak keluarga. Jadi sangat berkelas gitu loh, memang mereka tahu bagaimana bermain, bagaimana bersikap, dan kalau maju apa yang harus dilakukan. Dan mereka tahu cara berkomunikasi yang elegan gitu, yang anggun, baik dari kedua pihak, dan itu harus dilakukan. Allah Ta'ala bisawab. Waktu udah habis ya. Terakhir, bismillah, semoga Allah selalu jaga Ustadz, amin wa alamin. Tapi jangan lupa salam, assalam qabla su'al dalam riwayat. Bertanya sebelum salam sebelum bertanya. Itu penting, dan jangan lupa doakan para ulama kita, dan itu harus kita ulang-ulang terus. Kita punya utang budi gitu sama mereka. Kita punya hutang budi dengan mereka. Jadi jangan lupakan hal tersebut. Itu hal yang penting. Diriwayatkan, itu Abu Hanifah rahimahullah, itu memberikan ke guru anak beliau, ketika anak beliau bisa baca Al-Fatihah satu surat loh. Itu diriwayatkan, beliau tuh kasih 500 dirham. 500 dirham. 500 dirham. Sekali ngasih ke gurunya. Dalam riwayat kasih 1000 dirham. Sekali ngasih. Lalu setelah ngasih, minta maaf sama gurunya. Mohon maaf, saya baru bisa ngasih segini. Sekali ngasih. Jadi para ulama tuh berpikir tuh mendoakan segala macam. Ngasih. Gitu. Ini Abu Hanifah. Sampai minta maaf, mohon maaf baru bisa kasih segini. Jadi kalau kita pakai konsep segini, kita nih sama ulama kita, guru, itu bukan hanya hutang budi, hutang duit bisa jadi kita. Itu poin. Mereka kasih uang dan minta maaf, bukan kasih uang merasa berjasa, kasih meminta maaf, dan nilainya tuh besar. Sekali ngasih, kalau sekali dalam seumur hidup sih biasa, sekali ngasih. Sebagai bentuk rasa syukur, penghormatan, mendapat ilmu. Jadi jangan pernah lupa, karena mendoakan itu gratis gitu loh.
Kalau mendoakan aja kita sudah nggak kepikiran, apalagi menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini tentang kita kok. Dan ulama-ulama kita, guru-guru kita nggak minta uang sama kita, tapi kita harus tahu diri. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang tahu cara bersyukur. Allah Ta'ala alam. Lalu pertanyaannya terakhir, bagaimana keikhlasan kita selalu dinilai sama orang? Seperti istri saya. Bagaimana sikap saya? Kamu ikhlas nggak sih bantu saya? Dan sebagainya. Jadi istrinya judgmental. Jadi kamu ikhlas nggak sih? Kamu tuh nggak ikhlas, bla bla bla. Sekali lagi keikhlasan kita itu, ini namanya ikhlas. Ikhlas itu kata subhanallah melupakan pandangan orang, merupakan judgment dari orang dan fokus mencari wajah Allah SWT, itu ikhlas. Namun jangan apatis terhadap kritikan orang-orang terdekat, khususnya istri. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu udah pulang kayaknya, alhamdulillah. Itu kadang-kadang kita penyakit suami itu nggak mau dengar masukan istri, nggak mau dengar kritikan istri. Ibu-ibu benar nggak? Alhamdulillah. Ibu-ibu semangat nih, saya lagi dukung ibu-ibu, jadi tolong bantu saya juga. Enggak, saya bercanda. Jadi hadirin Allah muliakan, kita PR kita lah, termasuk yang bicara. Kita punya PR besar gimana dengar masukan istri, kritikan istri, dan catatan istri. Karena istri kita itu orang yang paling tahu mungkin tentang kita. Paling ngerti, paling bisa ngebaca. Makanya kan ketika Aisyah mengatakan, radhiyallahu anha, karena khuluqul Quran, akhlak Nabi SAW itu Al-Quran, itu dalam hadirin. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri, dengan keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri. Kenapa? Dijelaskan sebagian ulama, nggak ada sandiwara, akan tersingkap. Jangankan itu, mendengkur kita tersingkap hadirin, gitu loh. Berapa volumenya berapa, tonnya gimana, itu tersingkap gitu. Jadi itu penting. Dan kalau tidur, apakah hanya mendengkur aja, apakah akan keluar cairan-cairan dari rongga-rongga kita, itu semua tersingkap lah. Nasallallahu alaihi. Jadi dengarlah masukan dari istri kita, walaupun mungkin caranya suka tidak bijak. Betul nggak Bapak-bapak? Masya Allah, alhamdulillah. Ya udah lihat substansi lah, lihat substansi. Jangan sampai ketidakbijakan masukan dari istri itu membuat kita menolak kebenaran. Itu ilmu ikhlas lagi, ilmu ikhlas. Ini sebenarnya kepentingan kita atau hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keikhlasan. Jadi benar yang bisa nilai kita ikhlas atau nggak ikhlas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhlas itu kan punya indikasi dan punya dampak gitu loh. Orang yang ikhlas itu dampaknya kemana-mana. Dan biasanya yang ngerasain itu adalah orang-orang terdekat. Jadi orang-orang dekat nggak bisa menjudge kita dalam masalah ikhlas. Tapi orang-orang dekat itu punya, bukan bukti, tapi punya indikasi-indikasi yang mengarah kita orang ikhlas atau tidak. Maka nasihat dari orang-orang terdekat, apalagi istri, sangat layak untuk diterima. Paling tidak sangat layak untuk dijadikan bahan muhasabah. Betul ibu-ibu? Ada impas ya? Apa 21? Tapi waktu udah habis, kita mau buat 22 nanti waktu kita nggak ada lagi. Tapi nggak apa-apa lah kita, ya 21 kan sama istri juga, nggak apa-apa kita buat istri kita menang, dapat pahala. Gitu loh, walaupun nggak sebetulnya demikian juga. 22 kan berarti udah selesai. Baik, saya rasa cukup. Makasih banyak. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga kita bisa menjadi orang ikhlas. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berinvestasi pahala besar di Ramadan dengan berwakaf Al-Quran. Ramadan, bulan mulia di mana Al-Quran diturunkan. Inilah kitab terbaik yang akan mengantarkan setiap hambanya menjadi versi terbaik. Memberikan Al-Quran kepada saudara-saudara muslimin yang mempelajarinya pun memiliki keutamaan. Alhamdulillah, program wakaf Al-Quran kembali dibuka.
sekitar 55.000 mushaf insya Allah diantarkan kepada para penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, dan saudara-saudara muslimin lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Semoga Allah karuniakan kita aliran pahala para penuntut ilmu dan penghafal Al-Quran yang mempelajari huruf demi huruf dalam Al-Quran tersebut di bulan Ramadan mendatang. Mari berwakaf Al-Quran, raihlah aliran pahala tak terputus di bulan Ramadan mendatang. Salurkan wakaf terbaik kita melalui